Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi PPh pasal 24. Kita akan membahas 4 hal. Pertama, pengertian dari PPh pasal 24, objek dan subjek PPh pasal 24, pengurangan atau pengembalian pajak penghasilan luar negeri, serta batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Pengertian PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Objek PPh pasal 24. Pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang memberikan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Kelima, penghasilan BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Selanjutnya, subjek PPh pasal 24. Subjek yang dikenakan PPh pasal 24. Jenis PPh 24 ini dikenakan pada wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan sebagai objek PPh pasal 24. Subjek pemotong PPh 24, yaitu pihak atau subjek yang memotong PPh 24 adalah wajib pajak badan maupun orang pribadi pemberi penghasilan atau dari pengalihan harta atau aset di luar negeri. Selanjutnya, penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Kedua, untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Ketiga, kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak di Indonesia. Contohnya, PT Dahlia Indah di Jakarta dalam tahun pajak 2015 menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, hasil usaha di negara Thailand dalam tahun pajak 2015 sebesar 900 juta. Kedua, di negara Singapura memperoleh dividen atas kepemilikan sahamnya di ITD sebesar 1 miliar, yaitu berasal dari keuntungan saham tahun 2013 yang ditetapkan dalam RUPS tahun 2014 dan baru dibayarkan tahun 2015. Ketiga, di negara Hong Kong memperoleh dividen atas penyertaan saham sebanyak 75% di Y Corp sebesar 2 miliar. Saham tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Dividen tersebut berasal dari keuntungan saham 2014 dan diperoleh tahun 2015. Yang keempat, penghasilan bunga kuartal 1 tahun 2015 sebesar 300 juta dari Kuala Lumpur Bank di Malaysia. Penghasilan tersebut baru akan diterima pada bulan Juli 2016. Penghasilan dari luar negeri yang dapat digabungkan dengan penghasilan dalam negeri PT Dahlia Indah dalam tahun pajak 2015 adalah penghasilan pada angka 1, 2, 3. Sedangkan penghasilan pada angka 4 dapat digabungkan dengan penghasilan PT Dahlia untuk tahun pajak 2016.
Contoh kedua, PT Anugrah Sejahtera memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak 2014 sebagai berikut. Penghasilan dari luar negeri 5 miliar dengan tarif pajak sebesar 35%, penghasilan usaha di Indonesia 3 miliar, maka jumlah penghasilan netonya adalah 5 miliar tambah 3 miliar sama dengan 8 miliar. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur atau perhitungan berikut. Pertama, PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah 35% kali 5 miliar sama dengan 1 miliar 750 juta. Yang kedua, 5 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar 19 juta 250 miliar 2 juta 250. Yang ketiga, PPh terutang menurut tarif pajak pasal 17 yaitu 8 miliar kali 25% sama dengan 2 miliar. Dengan demikian, kredit pajak yang diperkenankan adalah pada poin 2 sebesar 1 miliar 250 juta. Ilustrasi penghasilan beberapa negara. Jadi selama tahun 2013, PT Indrapura memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 700 juta, dari negara Australia sebesar 2 miliar 750 juta. Ini dikenakan tarif pajak 30%, dan dari negara Ukraina sebesar 250 juta. Ini bertarif pajak 20%. Nah, berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Nah, bagaimana juga penjurnalan dilakukan saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat penghitungan pajak penghasilan akhir tahun? Jawabannya, pertama, penghasilan dalam negeri kan tadi 700 juta. Penghasilan dari Australia tadi 2 miliar 750 juta. Penghasilan dari Ukraina 250 juta. Jadi total penghasilan neto adalah 3 miliar 700 juta. Perhitungan pertama, beban PPh badan yaitu 25% dikali total penghasilan neto tadi 3 miliar 700 juta sama dengan 925 juta. Yang kedua, batas maksimum kredit pajak Australia. Caranya, penghasilan Australia dikali beban PPh badan dibagi total penghasilan neto sama dengan 687.500. Selanjutnya, batas maksimum kredit pajak Ukraina itu penghasilan dari Ukraina dikali beban PPh badan dibagi total penghasilan neto, ketemulah 62.500. Maka beban pajak dibayarkan di Australia 30% dikali 2 miliar 250 sama dengan 825 juta. Nah, beban pajak dibayarkan di Ukraina sama dengan 20% kali 250 juta sama dengan 50 juta. Maka nilai pajak yang dikreditkan itu batas maksimum kredit pajak Australia tadi ditambah beban pajak dibayarkan di Ukraina sama dengan 737.500. Nah, jurnal saat penerimaan penghasilan dari Australia bisa dilihat. Pengurangan atau pengembalian pajak penghasilan luar negeri. Jika terjadi hal pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan dibayarkan luar negeri yang menyebabkan pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak luar negeri semula, maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan terutang atas seluruh penghasilan WP dalam negeri pada tahun terjadi pengurangan atau pengembalian tersebut. Perubahan besar penghasilan luar negeri itu, apabila terjadi perubahan besar penghasilan besar dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT untuk pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Pertama, apabila terdapat perubahan dengan adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak terutang atas penghasilan luar negeri menjadi lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan dan yang menyebabkan pajak terutang di luar negeri menjadi kurang bayar, maka terdapat kemungkinan pajak penghasilan di Indonesia juga kurang bayar. Kedua, sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, apabila WP membetulkan SPT yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut. Ketiga, apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan penghasilan dan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri menjadi lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan, kemudian pajak di luar negeri menjadi lebih dibayar dan mengakibatkan pajak penghasilan terutang di Indonesia menjadi lebih kecil sehingga pajak penghasilan menjadi lebih bayar atas kelebihan bayar pajak tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri, WP wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampiri
Pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Selanjutnya, batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Contohnya, PT Makmur Abadi memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut. Di negara A, memperoleh penghasilan 2 miliar dengan tarif pajak sebesar 35%. Di negara B, memperoleh penghasilan 3 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%. Penghasilan usaha di Indonesia 5 juta. Maka perhitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Bisa dilihat. Kemudian rugi usaha di luar negeri. Nah, dalam penghitungan masa mengenai pajak tidak dihitung kerugian data di luar negeri. Perhitungan PP Pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di luar negeri. Contohnya PT Selaras Abadi pada tahun 2013 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Di Thailand memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 300 juta, tarif pajaknya 40%. Di Jerman menderita kerugian sebesar 500 juta, tarif pajak yang berlaku 25%. Di dalam negeri memperoleh laba usaha 500 juta. Hitunglah PPh Pasal 24 atau kredit pajak di luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Itu perhitungannya seperti ini. Dari perhitungan di atas dapat simpulkan bahwa PP Pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah 75 juta. Ini bisa dilihat nih. Kita tulis dulu penghasilan luar negerinya berapa, penghasilan luar negeri berapa, ketemulah jumlah penghasilan neto. Habis itu, cara menghitung pajak berutangnya 25% dikali total penghasilan neto tadi, ketemulah 200 juta. Kemudian, untuk menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan, rumusnya penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Jadi 300 juta dibagi 800 juta dikali 200 juta ketemulah 35 juta. Sehingga perhitungan PPh yang terutang atau dipotong luar negeri itu 40% dikali 300 juta ketemulah 120 juta. Terima kasih.